Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amma ba'du. Saya Dila Fadilatul Hidayah dari PAI 3D akan memenuhi salah satu tugas UAS mandiri, yaitu membuat video dalam mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Yang insya Allah dalam video ini saya akan memaparkan sedikit tentang pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap manusia. Manusia senantiasa keliru dalam memahami dirinya. Kadangkala ia cenderung dalam bersikap superior, sehingga memandang dirinya sebagai makhluk Allah yang paling tinggi dan paling agung di alam ini. Islam telah menjelaskan kelebihan dan keistimewaannya, hakikat dan asal diri manusia, tugasnya dalam hidup, hubungannya dengan alam, serta Allah telah memberikan kesiapannya dalam menerima kebaikan dan keburukan. Hakikat dan asal diri manusia terdapat dalam dua pangkal. Yang pertama yaitu asal yang jauh, dan yang kedua asal yang dekat. Yang pertama, asal yang jauh, yaitu kejadian pertama dari tanah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kepadanya dan meniupkan ruh ciptaannya kepadanya. Dan yang kedua yaitu asal yang dekat, yaitu kedua dari nutfah. Di antara hal yang melebihkan dan memuliakan manusia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemampuan untuk belajar dan berpengetahuan. Dan tugas paling luhur manusia ialah harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat dan kedudukan manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, tinggi derajatnya, serta mempunyai hawa nafsu dan akal pikiran. Dilihat dari proses penciptaannya, dalam pandangan Al-Quran, bahwasannya manusia diciptakan dalam dua tahapan. Yang pertama yaitu tahapan primordial, dan yang kedua yaitu tahapan yang disebut dengan tahapan biologis. Dalam proses penciptaannya, manusia diciptakan oleh Allah dari atin yaitu tanah, aturab yaitu tanah debu, min sol yaitu tanah liat, dan min hamain masnun ialah tanah lumpur yang hitam. Tugas paling luhur manusia ialah perpaduan dari ruh dan badan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya kami telah jadikan manusia dari suatu saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati tanah itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang, dan tulang belulang itu kemudian kami bungkus dengan daging, dan kami tiupan kepadanya. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasannya Allah SWT menghembuskan ruh ke dalam janin manusia, yaitu dalam perkembangannya 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, dan 40 hari mudghah. Manusia mempunyai bentuk yang paling tinggi, dan manusia adalah sebagai ahsan at-takwin dan mempunyai posisi yang paling strategis, yaitu yang pertama sebagai hamba Allah atau abdu Allah, dan yang kedua yaitu sebagai khalifah Tuhan. Walaupun manusia adalah khalifah Tuhan, hal ini tidak boleh menimbulkan kesombongan di hati manusia, karena sebenarnya manusia tetaplah merupakan hamba atau abdinya sesuai dengan pertanyaan Allah dalam Al-Quran yang artinya, tidakkah kujadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Quran Surah Ad-Dariyah ayat 51. Keutamaan lebih memberikan kepada manusia dari makhluk lain. Manusia dilantik menjadi khalifah di bumi untuk memakmurkannya. Untuk itu dibebankan kepada manusia
amanah at-taqlid, diberikan pula kebebasan dan tanggung jawab yang memeliharanya nilai-nilai keutamaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya kepada semuanya. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.